Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, kembali kita bertemu pada mata kuliah Pendidikan Pancasila pada pertemuan kedua. Adapun pokok atau subpokok pembahasan kita adalah tentang Pancasila dapat mengatasi masalah bangsa, visi dan misi pendidikan Pancasila, serta tantangan pendidikan Pancasila dari periode ke periode.
perlu kita ketahui bersama, Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara yang besar pastinya juga memiliki masalah yang besar. Setidaknya ada beberapa masalah yang kita ungkapkan dari beberapa sumber yang ditemukan. Kondisi Indonesia pada saat ini adalah negara terkorup di dunia, yaitu pada urutan 88 dari 188 negara di dunia. Artinya Indonesia merupakan negara yang sangat rentan terjadinya tindak korupsi. Bisa kita lihat di media sosial, televisi dan lain sebagainya, sangat banyak para pejabat kita, para perwakilan rakyat kita itu yang terkena kasus tindak pidana korupsi. Berikutnya, suka tidak suka, senang tidak senang, negara kita juga pada hari ini, bangsa kita khususnya, itu mengalami disintegrasi. Artinya adalah terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Memang Indonesia memiliki slogan Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan itu adalah rahmat, berbeda-beda tapi harus bersatu. Tapi dalam kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kalau kita lihat lingkungan masyarakat kita, terlebih-lebih kalau kita lebih kecil lagi ingin melihatnya adalah lingkungan di kelas ini sekalipun, di antara kita, padahal kita faktor penyebab ini banyak sekali ya. Salah satunya berdasarkan hasil laporan dari Badan Pusat Statistik BPS ya, dari 181 kabupaten kota, 34 provinsi ya, ternyata seluruh responden itu ya, sebagian besar 89,4% ternyata masalah ini terjadi, masalah konflik sosial, carut marutnya bangsa dan negara ini dikarenakan kita kurang pemahaman dan terutama pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dan juga faktor eksternal itu ada pengaruh paham kapitalis ya, paham pemodal, mana yang kaya, mana yang punya modal, memang itu yang berkuasa. Oligarki boleh kita katakan pada saat ini sedang terjadi. Nah, keharusan pendidikan Pancasila ketahui bersama pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 menyatakan bahwasanya ya, pada pendidikan tinggi itu wajib membuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia sebagai salah satu upaya mengurangi atau menuntaskan masalah-masalah yang telah diuraikan di atas. Artinya, Pancasila ini wajib dipelajari oleh seluruh bangsa Indonesia, terkhusus dalam dunia pendidikan, yaitu peserta didik di bangku sekolahan sampai dengan peserta didik mahasiswa, yaitu di bangku perkuliahan, haruslah mempelajari, memahami dan mengamalkan pendidikan Pancasila. Selain itu, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib yang dipelajari di perguruan tinggi bagi mahasiswa. Nah, dengan demikian, keberadaan mata kuliah Pancasila yang sedang kita pelajari pada saat ini merupakan adalah kehendak negara, diatur dalam undang-undang, bukan kehendak perseorangan atau golongan demi terwujudnya tujuan negara. Negara menginginkan masalah-masalah yang sedang dihadapi itu bisa terselesaikan. Nah, salah satu yang dibentuk atau yang dibuat atau menjadi sebuah kebijakan negara adalah dengan mengajarkan, mendidikkan, dan mengamalkan pendidikan Pancasila di bangku persekolahan sampai dengan di bangku perkuliahan. Mata kuliah pendidikan Pancasila dimaksudkan untuk membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia, itu sebagai ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalitas mereka dan sesuai dengan bidang studi masing-masing.
Artinya, apapun profesi Anda ke depan, apapun bidang studi yang Anda geluti pada hari ini, Anda tidak boleh melupakan ideologi negara Anda. Tidak boleh Anda melupakan pandangan bangsa ini, yaitu adalah Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, maka haruslah menganut atau mengandung nilai Pancasila di dalamnya. Nah, manfaat bagi mahasiswa, ya, di mana sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut dalam putusan dan tindakan. Sebagaimana saya sebutkan tadi, ke depan Anda mau jadi apapun, bahkan pada saat ini Anda bertindak sebagai mahasiswa, Anda harus mampu memahami nilai Pancasila itu dan harus mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pada akhirnya Anda akan mencerminkan seorang pribadi yang saleh, ya, yang soleh. Bukan berarti Anda anti ajaran atau nilai agama. Anda memiliki integritas, berwawasan moral akademis, sehingga demikian Anda mampu mengembangkan karakter yang Pancasilais melalui sikap yang positif seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan konsisten pada kebenaran. Mahasiswa juga, Anda juga harus terlibat dan berkontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau ada masalah, Anda harus memberikan kontribusi, suarakan suara Anda. Aspirasi Anda sampaikan. Kalau memang kebijakan, keputusan yang dibuat oleh pemerintah sebagai penanggung jawab menjalankan negara ini yang bertolak belakang dengan nilai kebenaran, yang pada akhirnya merugikan masyarakat, merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara, Anda memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan. Nah, kalau kita lihat dari visi dan misi pendidikan Pancasila, yaitu adalah terwujudnya kepribadian siklus akademika yang bersumber pada nilai Pancasila. Sedangkan misinya adalah mengembangkan potensi akademik, peserta didik, yaitu misi psikopedagogis. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Dan terakhir, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademik. Artinya adalah, satu sisi Anda akan dibekali dengan pengetahuan tentang Pancasila. Yang kedua, Anda juga dipersiapkan untuk ke depan bagaimana memiliki sikap untuk bisa hidup dalam suatu masyarakat, dalam suatu bangsa, dalam suatu negara. Berikutnya, Anda harus mampu mempertahankan, mengembangkan. Nah, kalau kita lihat tantangan pendidikan Pancasila itu luar biasa, di mana awalnya di masa era Soekarno, di mana setiap pemimpin, setiap pemerintah, setiap orde, setiap yang namanya pemimpin itu akan memiliki tantangan dan masalahnya sendiri-sendiri. Nah, kita ketahui di masa era Soekarno itu pembudayaan nilai-nilai Pancasila dilakukan dalam hal bentuk pidato-pidato para tokoh, dalam rapat-rapat besar, melalui radio, melalui surat kabar. Di mana pada saat itu sebuah buku diterbitkan yang mana berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila, dan di buku itu menyebutkan bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Tapi terlepas dari itu juga, sebagaimana semangat Soekarno dan para pendiri bangsa pada saat itu untuk membumikan ya atau menginternalisasikan nilai Pancasila dalam diri bangsa dan pada negara ini, tapi tidak terlepas dari tantangan dan masalah. Apa itu? Yaitu pada saat itu Soekarno lebih determinan, lebih memilih ya, dan lebih suka dengan konsep masakomnya, yaitu adalah nasionalis, agamis, dan juga komunis. Jadi Soekarno pada saat itu juga memusuhi ide komunis. Dia lebih populer ya, dia lebih mempopulerkan istilah nasakom dibandingkan Pancasila itu sendiri. Bahkan ada tindakan yang melanggar hukum, melanggar konstitusi pada saat itu, di mana Soekarno menyelewengkan kekuasaannya, yaitu dengan adanya TAP MPRs ya nomor 3 tahun 60 yang pada saat itu mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Soekarno menerimanya dan tersenyum dengan TAP MPR tersebut, padahal dia sudah ketahui dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 7, bahkan ia juga ikut menyusun pada saat itu, menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden mangku jabatan selama 5 tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali. Seharusnya presiden itu ada masa priorisasinya, akan tetapi Soekarno hanya diam bahkan tersenyum. Begitu pula pada era Soeharto. Pada Soeharto itu ada disebut dengan P4 ya, orang-orang yang hidup di era 70-80-an itu sangat mengenal istilah P4 itu ya, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa, di mana ini adalah program utama ya, bagaimana Presiden Soeharto ingin agar bangsa ini memahami ya, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dibuatlah pelatihan-pelatihan pada seluruh bangsa Indonesia. Bahkan melalui TAP MPR tahun 88 tentang GBHN, di mana GB itu adalah garis besar haluan negara, dicantumkan di sana bahwasanya pendidikan Pancasila itu termasuk pada pendidikan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, sehingga sangat masif sekali di era Soeharto 70-80-an itu memberikan pelatihan, memberikan pembelajaran tentang P4 ini, sehingga harapannya dan tujuannya adalah bangsa Indonesia itu mengetahui, menghayati, dan mengamalkan Pancasila. Tapi masa itu juga menghadapi tantangan. Apa tantangannya? Apa masalahnya? Karena Soeharto juga adalah merupakan manusia biasa yang juga haus akan kekuasaan, yang mau juga bertahan dalam pemerintahan. Pada akhirnya P4 yang tadinya dimaksudkan agar bangsa ini mengetahui bagaimana cara mengamalkan, bangsa ini mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu, tapi akhirnya digunakan sebagai strategi pemerintah untuk berlaku semena-mena, menekan ya pada pemerintah yang otoriter, tidak boleh dikritik, dan yang lain pada B.J. Habibie ya, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, masa Megawati, dan juga masa SBY, itu juga terjadi masalah-masalah tentang pendidikan Pancasila. Salah satunya itu adalah banyak sekali perguruan tinggi yang tidak memasukkan ya Pancasila ini pada kurikulumnya, sehingga banyak mahasiswa yang tidak belajar tentang Pancasila ini sendiri. Pada akhirnya berakibatkan pada mahasiswa tidak atau belum maksimal memahami tentang nilai-nilai Pancasila dan bagaimana cara mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
kita perhatikan, masing-masing kita, masing-masing kelompok menganggap dirinya adalah paling Pancasilais. Yang berbeda pandangan dan pendapat mereka, maka mereka termasuk golongan yang tidak Pancasilais, yang mana mereka harus disingkirkan, mereka harus dipenjarakan. Hal ini sangat tidak sejalan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Akibatnya, dari hal ini akan berimbas terpecah belahnya bangsa ini. Hal ini pula tidak sesuai dengan sila ketiga, itu persatuan Indonesia. Apalagi kita lihat pada saat ini, ya, bagaimana bangsa ini saling terpecah belah, diadu domba. Yang tidak mengikut pemerintah, maka itu adalah tidak Pancasilais. Ini seolah-olah kita kembali di masa Soeharto lagi, bahkan lebih kejam. Ya, karena apa? Karena kondisi kita, semua lini sistem yang ada, apakah sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem politik, bahkan sistem agama juga diganggu-gugat. Kalau yang tidak berkenan, kalau tidak sesuai dengan kemauan dari pemerintah, maka ini akan disingkirkan. Oleh karena itu, kita harus sadar dan pahami, inilah tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Semua pemimpin kita memiliki kelebihan, tapi yakinlah di sisi lain, semua pemimpin kita, semua rezim itu pasti memiliki kekurangan. Untuk itu, Anda sebagai mahasiswa ketahui, baca, dan pahami kondisi, dan Anda harus berubah dan mampu melakukan sebuah perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.